Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Lapor polisi berarti nanti hasilnya itu kita laporin ke polisi sebagai sebagai visum. Tapi kalau ke keluarga tuh hasilnya bukan visum, Franky. Ya, karena itu di dalam rangka seperti itu, dan biasanya sih saya nggak tahu, tapi kebanyakan nggak ya persetujuan keluarga ya minta tanda tangan, tapi keluarganya sih biasa kasih aja. Jadi mereka biasanya tuh otopsi bayi. Dokter Jaya, Ya. dokter tadi sempat ke apotek nggak? Enggak. Dokter Jaya masih beli obat, dok. Obat apa tuh? Kata yang nonton kita, dokter Jaya masih sabar ngadepin saya. Jadi dokter masih beli obat sabar di apotek, dok. Tapi nggak bisa. Udah saya borong semua, dok, obat sabar di apotek. Jadi dokter Jaya mesti bikin dia punya formula khusus untuk jadi kalau nggak obat anti lupa kan ada tuh. Nah, obat sabar nih belum ada. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari yang nonton ya. Satu aja dulu, tapi ini yang menurut saya cukup menarik ya. Iya. Menarik tuh artinya gini. Ada pertanyaan intinya nih, dok ya. Saya nggak baca itu karena agak panjang dia bikin ininya. Kalau kita mau otopsi jenazah, dok. Iya. Nah, ini sebenarnya kasusnya ini nggak sampai di kepolisian, dok. Iya. Nah, sekarang boleh nggak keluarga itu meminta otopsi terhadap jenazah anggota keluarganya tanpa dia harus lapor dulu polisi karena dia kayaknya nggak mau ribet, dok. Oke. Gini, kebetulan saya tuh adalah salah satu dari dokter forensik ya yang pernah napetin itu. Kasus yang pertama waktu yang udah lumayan lama ya. Jadi ada seorang profesor di FKUI. Profesor nih, dok ya? Iya, profesor. Dia punya supir. Nah, supirnya itu waktu kerja pertama kali sama dia diserahkan oleh keluarganya. Nih, keluarganya dia bilang, ini bekerjalah sama bapak gitu. Dia pekerja kan udah cukup lama. Berarti supirnya masih muda nih, dok? 30-an tahun. Ya, menengah lagi, dok ya. 30 tahunan lah. Dia ikut dia cukup lama. Dan tiba-tiba dia meninggal di sini. Tanpa sebab. Ya tanpa sebab, tiba-tiba meninggal. Ya dia kan kagak tahu. Nah, masalahnya dia jadi bingung mau diapain nih. Karena kalau dia kasih ke keluarganya pasti akan nanya, ini matinya kenapa? Nah, dia sendiri juga nggak tahu, karena nggak pernah periksa, tiba-tiba meninggal begitu. Yang jelas sih dia nggak napas, dok. Nah, tapi dia kan merasa bertanggung jawab, dia pengen tahu sebenarnya sebab mati apa, supaya kalau dia serahkan pada keluarga, dia bisa kasih tahu ke keluarga, ini loh sebabnya, karena sudah diperiksa gitu loh. Jadi dia nggak ada guilty feeling lah atau apa begitu loh. Ya kan, daripada timbul kecurigaan di macam-macam kan. Lagian dia takut juga one day kalau udah dikubur tiba-tiba digali lagi, nanti dianggapnya dia menyembunyikan. Supirnya dia hidup sendiri nih, dok ya, sama si keluarga si profesor tadi, dok. Si profesornya sama profesor, nah dia tuh tinggal dekat dikasih seperti kayak rumah lah, dekat rumah profesornya gitu. Jadi udah ikut dia lama. Rumah dinas deh, tanda kutip. Nah, terus waktu itu kita nanya, kenapa nggak mau dilapori polisi aja? Dia bilang, loh ini nggak kriminal, dok. Nggak kriminal, saya cuma buat tanggung jawab supaya kalau ditanya keluarga saya bisa ngomong gitu loh. Akhirnya kita bilang oke, sebenarnya boleh dilakukan, Prof. Karena kenapa? Kita punya PP 18 tahun 81. Ada peraturannya ya? Ada peraturannya, karena kalau kita kan dokter forensik kok berbicara soal dasar hukumnya ada. Itu PP 18 tahun 81 itu adalah PP tentang otopsi anatomi, otopsi klinik, dan transplantasi organ, transplantasi jaringan. Nah, di situ dikasih tahu bahwa kalau misalnya ada keraguan tentang apa yang menyebabkan penyebab kematian, dalam hal ini mati ya, bukan mati tidak wajar. Tidak wajar urusan polisi. Ya kan, kita udah sepakat itu. Ini diduganya wajar, tapi dia pengen tahu, maka keluarga punya hak untuk minta bantuan dokter untuk melakukan otopsi. Nah, tadi dokter bilang keluarga nih, dok ya? Keluarga atau orang-orang, jadi nggak ada urusan dengan polisi. Cuman tujuannya untuk tahu sebab mati. Nah, kalau dalam hal ini, si profesor itu bisa dianggap keluarga nggak, dok?
Karena dia udah diserahkan, jadi dianggap sebagai wali. Kalau secara hukum bisa dianggap sebagai wali. Perlu ada pernyataan tertulis nggak waktu diserahkannya? Oh iya dong, harus. Jadi kita bilang syaratnya cuma satu. Dia bikin surat pernyataan, permintaan supaya kita melakukan otopsi untuk tahu sebab mati gitu. Tapi di situ dalam hal itu dia ada koma, ada perjanjian bahwa in case nanti ternyata ada kemungkinan matinya tidak wajar, kita akan lapor polisi. Oke, jadi seseorang yang meninggal, misalnya contoh kayak tadi dokter bilang, dia kan diserahkan sama keluarganya. Itu kan diserahkannya paling cuma ngomong doang kan dok ya, nggak bilang, saya berikan anak saya untuk dipekerjakan sama kamu gitu kan, nggak dok ya? Itu majikannya boleh meminta otopsi. Boleh, walaupun pada waktu itu kita bilang sebisanya kasih tahu atau telepon keluarganya. Saya mau periksa ini gini loh. Nah itu yang saya dari tadi mikir dok. Kalau dia melakukan permintaan otopsi sendiri nih dok, terus kemudian kan ini jenazah kan pasti akan kembali kepada pihak keluarga dok. Sampai pihak keluarga kan nanti dimandiin lagi. Kalau penyembelihan kan kasusnya kayak kasusnya Brigadir J itu dok. Oh iya. Nah itu seperti itu kita ngomong. Sebisanya memang dari keluarga. Waktu itu dapat surat, keluarganya memberikan izin. Ya. Tapi profesor itu mewakili tanda tangan meminta kita melakukan otopsi. Setelah selesai otopsi, kita periksa ternyata fix matinya karena serangan jantung. Jadi kasus selesai. Tapi in case misalnya ketemu racun, atau ketemu ternyata ada kekerasan, maka pada keadaan seperti itu kita akan kasih tahu keluarga bahwa ini adalah tidak wajar. Maka ini adalah urusan polisi. Nah, si dokter forensiknya ini wajib nggak lapor ke si polisi? Tidak. Nggak wajib? Selama tidak ada dugaan ke arah tidak wajar. Kalau ada dugaan dok? Kalau ada dugaan, otomatis dokter forensik harus melapor. Harus melapor. Karena ada pasal 108 KUHAP itu yang mengatakan ada beberapa keadaan nih 108 KUHAP ya. Yang pertama, barang siapa ya melihat atau mengetahui tindak pidana, dia dapat melapor. Itu aturan pertama, dapat melapor. Dapat melapor. Artinya boleh lapor, boleh enggak. Misalnya contoh, kita lagi jalan nih di jalan, ngelihat ada orang digebukin, kita orang-orang yang cuma lewat doang, kita dapat melapor, boleh lapor, boleh enggak. Opsional berarti dok ya. Itu satu. Yang kedua aturannya, barang siapa pegawai negeri pada waktu melaksanakan tugas mengetahui adanya tindak pidana, dia wajib lapor. Berarti dokter masuk yang dua. Kalau saya wajib lapor. Nah itulah dasarnya kita melapor ke polisi. KUHAP 108. Aturan ketiga, barang siapa mengetahui ada rencana untuk melakukan makar, dia wajib lapor. Makar menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya, misalnya kita lagi ngopi-ngopi nih di warung kopi, terus tiba-tiba ada orang ngomong, begini kita bakar yuk sini gini nih. Nah, ada gitu misalnya. Contoh, kita bakar, kita bikin kerusuhan gitu, kita lapor. Itu wajib. Jadi yang wajib adalah pegawai negeri sama itu. Nah, yang termasuk pegawai negeri siapa lagi? Orang yang digaji pemerintah. Misalnya kan dokter kalau lulus itu belum tentu pegawai negeri. Dia kerja dulu. Dokter PTT nih dok. Kayak dokter ya wajib kerja ya, internship kita bilang. Dia belum pegawai negeri. Tapi karena dia digaji sama pemerintah, maka dia diperlakukan seperti pegawai negeri karena gajinya dari pemerintah. Ini termasuk konsultan pemerintah dan termasuk yang PKWT, tenaga-tenaga, contoh di Jakarta nih dok. Iya. Pasukan oranye. Iya. Itu termasuk? Iya, masuk. Oh. Jadi itu aturannya seperti itu, makanya dia seperti ini. Dan itu baru satu urusan bahwa ini adalah dia mau tahu sebab mati. Yang kedua adalah misalnya di rumah sakit, ada orang dirawat di rumah sakit, rawat mati karena dia di rumah sakit cuma panas naik turun. Dokternya mau coba mendiagnosis, diagnosisnya nggak ketahuan juga, meninggal. Akhirnya kan jadi bingung kan, ini kenapa? Nah dalam hal itu kan bukan dia sakit, bukan tindak pidana. Maka kalau keluarganya bilang ini meninggal kenapa dok? Ya kami nggak tahu karena kita belum diagnosis. Diagnosisnya belum selesai, belum lengkap gitu loh. Kita nggak tahu. Nah itu bisa.
keluarga minta dilakukan otopsi. Atau dokternya menganjurkan pada keluarga suruh diotopsi tanpa melibatkan polisi. Dasarnya sama. Nah, supaya kita tahu nih matinya kenapa. Ada satu lagi kondisi di rumah sakit, dia sudah didiagnosis, sudah dikasih obat tuh mati juga. Lo tuh bingung, kok obatnya nggak efektif ya? Kenapa ya? Kok bisa mati juga? Jangan-jangan ada kondisi lain? Alergi? Apa? Ya kita nggak tahu, mungkin alergi, mungkin penyakit lain yang belum terdiagnosis. Nah itu juga otopsi itu tanpa melibatkan polisi. Nah kalau di luar negeri, waktu saya di Jepang, kan saya kebetulan di Jepang di Universitas Kobe kan, saya departemen saya di lantai 3, di sebelah kiri forensik, sebelah kanan patologi anatomi. Setiap hari forensik melakukan otopsi yang dari permintaan polisi, yang sebelah sini melakukan otopsi atas permintaan keluarga. Klop tuh dok ya? Klop. Jadi kanan kiri ada otopsi, tapi yang di sini nggak ada urusan dengan polisi gitu. Balik ke si profesor nih dok. Profesor ini kan atas inisiatifnya sendiri, dia mengetahui si supir ini kenapa, dengan niat baik tentunya kan dok ya. Nah sekarang niat baik ini kan nggak semua orang setuju dengan niat baiknya si profesor nih. Artinya diotopsi pada saat dia kemudian dia tanpa seizin keluarganya, seumpama kan gini dok ya, ini cuma berandai-andai, keluarganya dicari ke sana nggak ketemu ataupun susah dihubungin, sementara dia perlu waktu yang lebih cepat gitu kan untuk mengejar keadaan jenazah. Suatu ketika sehabis diotopsi kan itu pasti ada bekas-bekasnya dok, namanya dibuka ya dok ya, balikin ke keluarganya bisa nuntut nggak sih dok? Kepada siapa kalau dia bisa nuntut tuh? Kepada kepada yang minta dong, kepada yang minta. Iya, yang minta. Makanya kita itu bisa dituntut. Bisa. Jadi memang sebaiknya ada izin tertulis daripada si anggota keluarganya dulu. Iya. Kalau izinnya lisan dok? Enggak ya saya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya izinnya lisan itu direkam, kalau menurut saya itu bisa. Atau ada saksi dok? Iya, karena gini, karena kan sekarang kita udah berlaku undang-undang ITE. Iya. Nah itu dianggap bukti juga gitu loh. Ya kalau menurut saya ya, tapi itu masih bisa diperdebatkan lah sebenarnya. Oke, jadi si jenazah ini yang sudah diotopsi nih dok, kemudian misalkan dia tuh ternyata aman-aman aja nih. Ya. Itu nggak ada masalah dok ya? Enggak Tapi ada masalah. kalau misalnya dia ada itu, dia harus dilapor ke polisi. Dan ini berarti kalau dilapor ke polisi nggak selesai sampai situ dok? Nggak, dia lapor polisi berarti nanti hasilnya itu kita laporin ke polisi. Sebagai visum. Tapi kalau ke keluarga tuh hasilnya bukan visum, Franky. Walaupun sama-sama otopsi, hasilnya adalah otopsi report namanya. Nah, gini dok. Otopsi report beda dengan itu. Walaupun isinya sama. Isinya sama. Tapi soalnya kalau visum et repertum ditulisnya pro justisia untuk peradilan. Tapi kalau itu nggak ada gituan nih. Otopsi report berarti laporan otopsi dikasih ke keluarga. Sedangkan visum dikasihnya ke polisi. Nah, itu bedanya. Oke. Visum tadi nih dok, entah visum visum et repertum atau visum tadi apa dok? Otopsi report. Otopsi report. Kan dua-duanya namanya sama nih, jenisnya. Nilainya ini dok, berlaku sama nggak kalau nanti sebagai bukti di pengadilan? Kalau pro justisia, visum et repertum itu diberlakukan sebagai sebagai alat bukti. Iya. Alat bukti surat. Itu langsung otomatis. Tapi kalau hasil otopsi report, itu boleh dianggap sebagai surat, tapi itu atas kehendak si hakim. Hakim bisa menyatakan ini bisa diterima sebagai bukti. Tapi kalau yang visum otomatis dia sebagai karena bukti, itu memang ditujukan pro justisia. Jadi visum et repertum di bawah pro justisia, artinya itu memang dibuat buat peradilan. Itu sama seperti kalau mungkin Franky tahu ya sebagai pengusaha ya. Kalau kita bikin surat kan ada namanya akta otentik, atau satu lagi surat di bawah tangan, akta di bawah tangan. Kalau di bawah tangan bukan buat peradilan. Tapi kalau akta otentik itu memang tujuan buat peradilan. Dianggap pasti benar kalau akta otentik. Misalnya KTP. Ya. Apapun yang terjadi, mungkin KTP ini palsu, whatever lah, tapi ini dianggap asli gitu. Dianggap memang benar, bisa dipakai untuk hukum gitu loh. Jadi itu harus diganti dulu mungkin dok ya. Jadi apa? Otomatis jadi otopsi report diganti jadi visum et repertum. Diganti ya.
Nah, kalau misalkan ini berandai-andai lagi dok, dokter pertama ditemukan tidak ada masalah apa-apa. Ternyata si keluarga curiga nih dok, kenapa dibongkar jenazah keluarganya nih? Dia minta polisi, saya mau minta diotopsi lagi. Itu kan seperti kemarin brigadir gitu dok. Itu juga boleh? Ya boleh aja. Walaupun nanti hasil yang pertama, hasil yang kedua belum tentu sama. Iya. Gitu, kalau brigadir J itu kemarin diotopsi, otopsi forensik oleh polisi, tapi keluarga meragukan diotopsi kedua kali. Jadi itu adalah visum dengan visum. Tapi kalau yang tadi Frankie ngomong kan otopsi report, diragukan terus jadi visum, itu boleh juga, nggak ada masalah. Nah, ada satu lagi kondisi yang kadang-kadang nggak urusan dengan polisi adalah asuransi, Frankie. Asuransi, beberapa asuransi kalau dari luar negeri, ada beberapa yang pertanggungannya besar, mereka punya klausul. Kalau pertanggungannya di atas sekian, maka otopsi jadi wajib. Otopsi dalam rangka supaya jadi dasar asuransi untuk mengabulkan klaim apa enggak. Tanpa itu nggak keluar lah. Iya. Dia punya. Iya, kalau keluar mungkin berapa persen atau apa whatever lah. Tapi perjanjiannya ada gitu. Nah, ada satu lagi yang nggak ada urusan dengan polisi juga, itu adalah urusan soal undang-undang negara. Ada beberapa negara di dunia itu yang mewajibkan setiap warga negara yang meninggal di luar negeri harus diotopsi. Hanya beberapa negara dok ya? Iya. Indonesia semua termasuk nggak? Indonesia nggak. Indonesia nggak termasuk. Nggak. Soalnya itu sebabnya ya, kalau saya nih pribadi, kalau kan saya banyak bekerja di rumah duka. Kalau ada orang minta diformalin, yang pertama saya tanya apa? WNI apa WNA? Kalau WNA, saya bilang saya tidak akan melakukan formalin karena saya tidak tahu ini perlu diotopsi apa tidak. Jadi selain ada surat kematian sebagai dasar untuk melakukan formalin, saya minta clearance dari kedutaan besar, kedutaannya dia, yang mengatakan ini ini harus perlu otopsi apa tidak. Dan yang kedua, dia boleh diformalin apa tidak. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah adalah kedutaan besarnya itu tutup hari Sabtu Minggu tutup, atau kadang-kadang Jumat Sabtu Minggu tutup. Nah, itu cilaka. Kalau kayak begitu, saya tidak bisa kerjain apa-apa. Karena kenapa? Karena kalau saya formalin, ya saya takut itu menjadi salah, karena kita urusan belum selesai nih. Jadi biasanya jenazahnya dimasukin ke kulkas, dapetin clearance dari kedutaan, menyatakan tidak perlu otopsi dan boleh diformalin, baru kita formalin. Tapi kondisinya udah beda tuh dok ya? Iya, kondisinya beda. Tapi yang lebih repot itu adalah dari negara RRC. RRC itu paling repot. Kadang-kadang di kulkas bisa sampai berbulan-bulan. Bisa gitu dok? Karena kenapa? Mereka punya aturan sendiri. Izin untuk otopsi atau segala macam harus dimintakan dari ayah. Orang tua laki-laki? Orang tua, bukan dari istri atau itu. Dari orang tua. Nah, kadang-kadang negaranya segede gitu, nyarinya susah, Frankie. Jadi ya tunggu masukin kulkas aja. Dari ibu pun nggak boleh tuh dok? Mereka patrilineal. Iya. Tapi maksudnya dari orang tua kan rada-rada beda sama kita. Kalau kita kan suami istri itu yang lebih berhak daripada orang tua. Di sana orang tua. Karena itu mereka mengambil garis laki-laki kan. Dok, jadi kalau misalkan seumpama nggak ketemu tuh si orang tuanya tadi dok, ya nggak bisa diapa-apain. Ya whatever, karena kita tidak mau melanggar hukum kan. Takut disalahin, Frankie. Walaupun ada pernyataan dari suami atau istrinya, dia yang bertanggung jawab. Nggak. Makanya itu saya cuma bilang, kita tidak tahu aturan di negaranya. Ini sih sebenarnya saya ngomong berdasarkan pengalaman aja kan. Karena saya udah banyak nangani yang orang dari luar negeri macam-macam gitu. Umumnya ini negara-negara mana dok? Amerika misalnya, mungkin? Biasanya Amerika itu harus otopsi. Biasa. Dan Eropa mungkin dok ya? Iya. Tapi kalau negara-negara Asia kayaknya enggak ya? Ya itu masih clearance dari sana. Dia bilang nggak usah diotopsi misalnya. Ini yang saya lagi bingung nih RRC dok. Penduduknya kan udah banyak, masih aja dia mikirin ya jenazah warga negaranya ya. Kan sekian miliar, 1 miliar kebuang satu kan nggak apa-apa kan dok ya?
Jangan salah Frankie, kalau di luar negeri beda ya dengan negara dari Konoha ya. Itu satu warga negara itu berharga loh, dicari loh. Ya pengalaman saya yang waktu saya cerita dulu itu di Korea. Korea juga penduduknya kan banyak. Bukan Korea, Taiwan 20 juta. Satu orang hilang di Bali, dia kirim 10 ahli ke Bali untuk mencari satu orang itu. Berapa ongkosnya, Frankie? Iya sih. Biayanya. Yang mendatangkan ahli loh. Nah, jadi kalau sekarang balik ke jenazah yang diminta otopsi sama keluarga nih dok ya. Kalau yang minta keluarganya sendiri nggak apa-apa, tapi termasuk anak nih dok ya. Anak minta orang tuanya ya. Kalau dia nggak punya keluarganya segala macam, terus kemudian nih, ini kan gini, saya agak-agak jauh sedikit dok. Si supir tadi misalnya dia sebatang kara nih dok. Iya. Nggak perlu sebenarnya si profesor tadi minta pertanggungjawaban nih dok kepada siapa-siapa atau, tapi karena ngerasa ada guilty feeling nih, mau cari tahu, siapa tahu ada yang jahat sama supirnya. Dia bisa. Boleh tuh dok ya. Atas nama induk semang. Oh, Induk semang sama aja kayak induk semang itu misalnya contoh lah. Kalau keluarga orang ke rumah sakit, keluarga nggak ada yang ngebiayai misalnya itu majikannya. Ya kita punya hak, dia majikannya punya hak dong. Ya kan karena tiap hari dia nyupirin gitu kan. Iya. Satu hari kok nggak dia nyupirin, nggak ada yang nganterin dia juga. Dia nggak tahu misalkan apakah dia diracun orang ataupun apa. Boleh tuh dok ya? Ya boleh, itu kondisi khusus ya. Kondisi khusus. Nah sekarang kalau misalkan kayak tadi si keluarganya, bukan keluarga sorry, si profesor tadi, dia tetap lapor sama polisi terhadap kematian yang menurut tanda kutip wajar. Ya. Nggak ada masalah juga dok? Nggak ada masalah karena di FKUI RSCM itu kira-kira hampir sekitar 10% dari yang dikirim ke kita adalah orang yang mati sakit. Polisi juga menduga matinya sakit, tapi untuk mencegah supaya di belakang hari nggak ada macam-macam, dia tetap lakukan. Itu sebabnya dokter forensik di Indonesia ya, khususnya di Jakarta, kita tuh berpengalaman untuk mengotopsi orang-orang yang mati sakit. Sebenarnya kita ada undang-undang kesehatan, Frankie. Undang-undang kesehatan itu mengatakan bahwa kalau otopsi forensik yang lakukan harus dokter forensik. Ya atau dokter lainnya yang itu, tapi yang prioritas pertama dokter forensik. Tapi kalau otopsi klinik semestinya di undang-undang adalah dokter spesialis patologi anatomi. Dibantu dengan dokter spesialis forensik, dibantu. Dalam arti kata begini, kenapa perlu dibantu gitu? Mereka tuh tidak berpengalaman kalau ini tidak wajar. Masalah soal itu. Jadi dengan dibantu gitu, in case nanti ternyata begitu diperiksa, ternyata tidak wajar, dokter forensik ambil alih. Nah, itu satu masalahnya. Jadi harus di backup sama dokter forensik. Yang kedua, pendidikan spesialis patologi anatomi di Indonesia itu biasanya tidak terbiasa melakukan otopsi. Beda sama di luar negeri. Seperti tadi saya bilang di Jepang, di bagian patologi anatomi yang saya bilang di sebelah kanan itu, itu setiap hari melakukan otopsi. Di rumah sakit kalau orang meninggal diotopsi. Jadi dokternya bilang ke keluarganya, Bu, saya mau otopsi ini supaya tahu kenapa kok dia meninggal, supaya lebih pasti lagi. Apakah obatnya tidak efektif? Apakah ada penyakit lain? Nah, keluarganya menyetujui diotopsi. Itu adalah rutin. Dengan demikian di sana dokternya tuh berpengalaman. Setiap kali ngobati orang hasilnya seperti begini, dia berpengalaman. Kalau di Indonesia tuh dalam pendidikan spesialis patologi anatomi, mereka kebanyakan nanganinya bukan mayat, tapi jaringan. Jaringan artinya gini, ada orang tumor, dioperasi sama dokter bedah, dikirim ke bagian PA, diperiksa mikroskopnya. Jadi dia cuma nerima organ, diperiksa. Jadi mereka berpengalaman nangani kasus usus buntu, ada orang keguguran, terus kemudian ada tumor atau kanker. Nah itu yang mereka lakukan. Tapi mengotopsi seluruh tubuh, mereka jarang sekali melakukan. Nyalinya belum nyampe kali dok? Enggak, karena dalam pendidikannya itu juga enggak banyak pengalaman. Kalau di RSCM ya, waktu zamannya saya, ya, yang dilakukan otopsi itu cuman bayi, Frankie. Kalau bayi meninggal di RSCM itu harus diotopsi, karena itu kebijakan departemennya.
Jadi kepala departemen anak memerintahkan kalau ada anak dirawat meninggal harus diotopsi. Dan biaya otopsinya dibebankan pada si PPDS. Tanpa persetujuan keluarga tuh, Dok? Iya, karena itu di dalam rangka seperti itu. Dan biasanya sih saya nggak tahu, tapi kebanyakan nggak, ya persetujuan keluarga, ya minta tanda tangan, tapi keluarganya sih biasa kasih aja. Jadi mereka biasanya tuh otopsi bayi. Tapi di luar FKUI setahu saya tidak banyak mereka melakukan otopsi anatomi. Kalau di RSCM waktu zamannya saya, kalau ada kasus yang meninggal sakit, tidak urusan polisi, dokter PA hanya mau melakukan otopsi kalau ditemenin sama dokter forensik. Jadi kita disuruh datang. Apa, Dok? Loh. Kan redundant jadinya, Dok. Enggak gitu. Iya, enggak. Dua-dua. Jadi ada teman diskusi gitu. Ini aman enggak gitu loh. Aman enggak, ini urusan polisi enggak gitu loh. Nah, itu tapi cuma terbatas sampai profesor saya. Profesor saya Prof. Arief Budianto itu pensiun. Udah gitu enggak ada lagi. Oke. Karena habis begitu mereka takut. Itu karena kalau otopsi mayat gede, yang diperiksa banyak, Frankie, organik kan banyak. Kalau tumor kan cuma 1 biji. Nggak capek. Dan nggak ada resiko. Dok, ini ada pertanyaan nakal dari saya, Dok. Tadi kan kita ngomong masalah ada profesor. Nah, kebetulan profesor ini ahli forensik, misalnya, Dok. Dia boleh nggak mengotopsi jenazah supirnya sendiri? Enggak lah, tetap aja harus ikutin prosedur, Dok. Kan dia induk semang, dia itu pokoknya semua dia, Dok. Nggak boleh tuh, Dok, ya? Ya enggak lah. Ya tetap aja kalau di dalam PP 18 tahun 81 dikatakan tuh izin keluarga. Izin keluarga ya. Oke deh. Ya udah, Dok. Jadi untuk yang kayak gitu kira-kira penjelasan ada yang lain lagi, Dok? Untuk yang kasus Ya satu lagi masalahnya. Tadi soal laporannya tertulis, dibikin sama dokternya, dikasih ke keluarga, seperti itu. Dan satu lagi, ya keluarga yang harus bayar biayanya, Dok. Biaya otopsi ya? Biaya otopsi ya, berapa biayanya ya tergantung. Tapi karena ini adalah urusan dokter, bukan dokter forensik ya, itu di setiap rumah sakit sebenarnya bisa dilakukan. Di kamar jenazah biasa dilakukan di situ bisa. Yang melakukan siapa? Dokter spesialis patologi anatomi. Kalau dia berani sendiri, tapi kalau dia nggak berani ya diajak dokter forensik, itu aja. Kalau ajaknya dokter umum? Ya nggak, ya. Kan dia punya hak juga otopsi, dokter umum. Ya punya hak juga, ya tetapi ya nggak ada nilai tambahnya, Dok. Dokter forensik dihadirkan sebenarnya bukan apa, supaya bisa lempar tanggung jawab in case kalau ada sesuatu gitu loh. Kalau dokter umum sama dokter spesialis atau dokter itu kan ya kewenangannya lebih tinggi dia daripada dokter umum. Ngapain ngundang orang kedua gitu. Kadang-kadang di otak saya terlalu nakal, Dok, buat nanya. Oke, Dok, itu aja, Dok, ya. Nah, sekarang saya mau ngebahas jawaban untuk kuis yang kemarin saya kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk yang coba jawab, ya, Saudari Eni Krosida. Itu mencoba jawab. Dan satu lagi yang katanya alumni statistika UI. Zaman dulu statistika itu bagian daripada pemilihan minat di Fakultas Matematika, jurusan Matematika, pilihan minat statistika. Tapi saya nggak tahu sekarang tuh jadinya apa ya. Oke, terima kasih buat bantuan untuk membantu jawabnya. Saya coba untuk melengkapi atau menyempurnakan jawaban kalian ya. Itu pertanyaannya, kuisnya kan itu kan ada, jika ada A anggota himpunan bilangan asli dan 0 adalah anggota bilangan caca, maka buktikan 1 lebih besar dari 0. Itu jawabannya sederhana. Karena A adalah anggota bilangan asli, maka A pasti lebih besar daripada 0. Ruas kiri, jadi sebelah kiri adalah A, sebelah kanan adalah 0, sama-sama dibagi dengan bilangan A. Jadi A bagi A, sebelah kanannya jadi 0 dibagi A. Karena bilangan asli adalah positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Kecuali kalau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya menjadi terbalik. Nah, A dibagi A hasilnya adalah 1. 0 dibagi A hasilnya tetap 0. Jadi jawabannya sudah terbukti 1 lebih besar daripada 0. Gitu. Dokter seneng buah apel nggak, Dok? Oh, senang. Seneng. Pisang? Seneng juga, Dok? Senang. Nah,
kalau dokter makan apel, kulitnya dimakan apa enggak, Dok? Mestinya tidak. Kenapa? Karena biasanya apel itu kalau namanya di sini ya, itu di kebun apel tuh kalau dia udah mulai gitu mereka takut ada ulat tuh disemprot sama insektisida. Nah, jadi pasti ada insektisida di kulitnya. Ini Dok yang repotnya saya, Dok. Kan apel tuh ada banyak macam, apel Fuji, Cina, apel Washington, apel New Zealand segala macam. Yang paling saya suka apel Washington yang merah tua tuh, Dok. Tapi itu gembos ya? Enggak, garing, Dok. Oh, garing. Justru itu garing. Yang paling garing memang si apel Fuji dari Cina. Yang gede-gede, cuman itu saya agak susah makan, yang mesti dipotong tuh, Dok. Yang saya gragotin, bahasa Betawinya digeragotin, Dok, ya. Tanpa saya kupas kulitnya karena enak. Crunchy banget dan kulitnya itu menurut saya ada rasa yang lain. Nah, itu sebelum itu diapain itu apelnya? Enggak, saya cuci dulu. Pakai apa? Pakai air ngalir aja sih udah. Enggak, kalau saya sih anjurkan kalau mau cucinya pakai sabun, Franky. Oh, pakai sabun. Pakai sabun, sabunnya ya ada merek yang biasanya aman buat buah-buahan. Dicuci karena sabun itu akan melarutkan komponen lemak yang antara lain adalah insektisida. Nah, itu satu. Yang kedua, pakai ozon, Franky. Ada ozon yang jadi buahnya itu dikasih air yang dikasih ozon itu bisa ngilangin katanya. Saya nggak tahu, itu belum dibuktikan, ya nggak tahu. Ada pertanyaan satu lagi, Dok. Dokter kan suka pisang. Ya. Kita makan pisang kan kita pegang begini, kita buka begini. Kenapa sih, Dok, tuh selalu begitu, Dok? Nah, ini saya justru mau nanya ke Franky. Nah, saya udah tahu jawabannya, Dok. Bukan, begini. Ada 2 orang. Ini perempuan nih, makan pisang. Yang satu pisangnya dibuka kulitnya gitu langsung dimakan. Sedap katanya. Yang satunya itu pisang setelah itu dipotong melintang begini, Franky. Dimakan potongan satu-satu. Pertanyaannya yang mana udah kawin, Franky? Wanita pertama apa kedua? Mesti nanya sama si ceweknya, Dok, perempuannya, Dok. Tergantung lihat mukanya, Dok. Lo enggak, jangan mukanya, lihat perilakunya dia itu. Perilakunya satu dimakan itu ya, buah pisangnya langsung dimakan gitu. Yang satu dipotong melintang gitu, memanjang, mendatar gitu. Jadi potong dimakan satu-satuan. Yang dipotong kali yang udah kawin, Dok. Nebak aja, Dok. Kan cuma 2 pilihannya. Kalau saya jawabannya gampang. Apa hubungannya kawin sama itu? Gak ada hubungannya, Franky. Karena pilihannya tadi dokter gak sebutin ketiganya, jadi saya pilih cuma salah 1 dan 2. Nah, dokter tahu kenapa kita mukanya gini, Dok? Kenapa? Nggak tahu. Kalau kita begini, Dok, kita giniin jatuh pisangnya, Dok. Ya kan, makanya harus begini. Supaya di waktu dibuka, pisangnya masih tetap ke atas. Ya, kalau kita begini, kita buka, Dok, pisangnya jatuh. Gitu, Dok. Nah, yang saya mau tanya sama dokter gini, Dok. Sekarang kan ini kan kita hidup di Indonesia maupun di dunia ini kan ada yang namanya kita terkena oksidasi nih, Dok. Nah, sekarang ada cara-cara kalau misalkan si buah-buahan tadi, Dok. Pada waktu dibuka kulitnya aja, Dok, kita gragotin kayak gitu, Dok. Nggak lama tuh si apelnya warnanya berubah. Ya. Nah, kalau nggak salah itu oksidasi, betul, Dok, ya? Iya, betul. Nah, saya kalau sampai situ tahu, tapi untuk yang selanjutnya kayaknya mesti mendingan Dr. Jaya yang jelasin tuh pengaruh oksidasi terhadap kita. Nah, sebenarnya itu ada pelajaran kimia, Franky. Kimia itu mengatakan bahwa ya yang namanya kalau ada satu materi ya, dia ada oksigen, dia akan teroksidasi. Itu otomatis oksidasi meluruh dia. Contohnya apa? Karat. Karat itu kan oksidasi dari besi. Karat, makanya dikasih anti karat. Ya, Fe2O3. Nah, satu. Yang kedua, itu adalah masalah soal apel. Tahu nggak bagaimana caranya kalau orang apel itu dia beda sama Franky ya. Franky kan langsung dimakan sama kulitnya. Ini dia dipotong dulu kulitnya. Begitu dipotong disediakan, misalnya sediain ke tamu gitu ya, udah potongan-potongan. Sebentar aja udah coklat tuh. Itu oksidasi. Saya terusin yang tadi, Dok. Fe23NH2O itu karat, Dok. Oke. Nah, itu apel begitu. Terus bagaimana caranya supaya kalau disajikan tuh dia nggak berubah jadi coklat? Bagaimana caranya? Oh, ibu-ibu pasti tahu udah. Iya, baru saya mau tanya. Mau bilang, tanya emak-emak, Dok.
Iya. Tahu tuh. Kalau saya sih tahu karena saya suka makan apel dan saya gitu. Jadi apel begitu dibuka kulitnya langsung direndam sama air garam. Maka dia tidak akan jadi coklat. Jadi tidak teroksidasi. Itu kenapa? Ya karena dia menghambat. Garam itu menghambat oksidasi. Oke. Jadi fungsi garam itu untuk menghambat proses oksidasi si apel tadi. Iya. Dalam hal itu garam berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidasi. Nah, sekarang pisang. Ya. Kalau kita biarin pisang, kita beli pisang, wow bagus, kuning, seger. Kita diamin sebentar, hitam. Lama-lama mulai timbul bercak-bercak coklat. Lama-lama coklatnya makin banyak. Lama-lama udah nggak bisa dimakan. Begitu dibuka isinya udah blenyek semua. Itu oksidasi. Jadi oksidasi itu terjadi pada semua kondisi. Makhluk hidup ataupun tidak hidup. Nah, terus bagaimana caranya supaya pisang itu tidak jadi begitu, tidak teroksidasi? Nah, Frankie beli ini 1 sisir pisang. Bagaimana caranya? Kalau cuma 2 biji sih gampang, Dok. Supaya nggak teroksidasi, Dok. Langsung dimakan. Saya makan, Dok. Habis, hilang. Kalau 1 sisir ya berat. Hah? Bisa, Frankie, caranya. Gimana, Dok? Pisangnya itu dicuci bersih-bersih ya, dicuci pakai air, dicuci bersih. Kemudian, sama kulit-kulitnya nih, Dok? Iya, sama kulit-kulit. Di bagian bonggolnya itu, kan ada bonggolnya tuh, kan dipotong kan. Bonggol tuh yang di ujung di tandan pangkalnya, tadi ya? Pangkal tandan ya? Itu dibungkus aja sama saran wrap. Yang plastik di wrapping itu plastik. Iya, wrapping plastik. Di wrap aja, ditaruh. Dia nggak bakal teroksidasi. Dia akan begitu segar terus gitu selama berapa lama pun. Ntar saya mau ke supermarket. Nggak, itu saya cuma kasih tahu. Itu adalah cara. Saya sudah praktekkan di rumah soalnya. Ternyata apa yang terjadi pada buah-buahan tadi sama karat tadi pada mobil itu terjadi juga pada manusia. Karena kita kan ada metabolisme di dalam badan kita. Metabolisme kita itu akan menyebabkan oksidasi. Nah, metabolisme kita ini oksidasi terjadi, tapi ada yang memperberat oksidasi tersebut di dalam badan. Apa? Coba tebak kira-kira. Sebab oksidasi. Iya. Tadi itu polusi. Ya, polusi, ya itu kan? betul. Apalagi merokok. Ya saya nggak ngerokok, jadi saya nggak kepikiran tuh, Dok. Alkohol. Alkohol kadang-kadang. Iya. Terus stres. Hah? Stres itu oksidasi. Stres aja bisa bikin oksidasi. Iya. Nah, sekarang oksidasi itu akan menghasilkan barang-barang, hasil adalah sel-sel yang menjadi selnya setengah mati atau selnya mati. Selnya rusak. Nah, karena dia dalam kondisi dia tidak stabil, dia cepat rusak, mati. Jadi kebayang nggak? Dengan berlalunya umur kita, kan semua tuh paparan itu banyak. Maka makin lama tuh oksidasi itu kan makin banyak. Maka akhirnya pada orang usia tua muncullah penyakit-penyakit macam-macam. Semua penyakit tua yang pada usia muda tidak banyak terjadi karena oksidasi. Apa contohnya? Penyakit jantung koroner, kencing manis, hipertensi, semua terus kanker segala macam itu di usia tua. Itu semua. oksidasi sebabnya. Iya. Sama seperti sekarang gini. Sama seperti pisang tadi, kamu diamin aja dia akan teroksidasi dan akan loyo. Itu yang terjadi pada manusia. Nggak, kan tadinya saya pikir itu kalau jantung gitu kan penyakit bawaan tuh kadang-kadang ya, Dok ya. Ya kalau bawaan kenapa nggak dari muda? Iya sih. Udah tua baru ada. Itu adalah efek akumulasi dari oksidasi. Nah, oksidasi itu harus dilawan. Saya pikir tadi cuma kanker gitu. Kanker dioksidasi juga, Dok ya? Ya. Semua penyakit-penyakit yang timbul pada usia tua itu adalah hasil dari oksidasi. Pikun, Dok? Sama. Oksidasi juga mengakibatkan pikun. Nah, itu sebabnya untuk melawan itu sama seperti di apel itu dikasih air garam. Manusia juga harus dikasih antioksidan. Ya. Antioksidan itu akan membuat sel-sel yang mestinya pada mati-mati tadi nggak jadi mati. Saya pikir tadi dokter mau ngomong kita berendam di air laut, Dok. Ya, nah sekarang antioksidan dari mana, Frankie? Antioksidan ya kan banyak obatnya, Dok. Jangan obat lah. Yang alam. Nah, kalau orang zaman dulu kan orang belum bikin obat, Frankie. Iya sih. Ya, kenyataannya kan orang zaman dulu umurnya tua-tua. Berarti jangan kerja di tempat polusi. Ya.
Jangan ngerokok. Iya. Jangan minum alkohol dan jangan stres, Dok. Iya. Ya kalau gitu buat apa hidup? Happy-happy, Dok. Enggak begini. Sebenarnya antioksidan itu sudah diberikan Tuhan dari semua makanan yang sifatnya natural. Jadi ada pelawannya nih ya. Pelawannya adalah makanan sayur-sayuran, Frankie, sama buah-buahan. Oh. Nah, cuman kalau mau memenuhi kebutuhan antioksidan, kebutuhan kita cukup tinggi, Frankie. Kira-kira sampai 8.000 orek. Itu satuannya orek. Oh, tulisannya gimana, Dok? Orek tuh. Oh. Orek nanti ada singkatannya, saya lupa ya. Okay. Tapi ada satuannya sekian dan kenyataannya setiap hari kita makan nggak lebih dari 1.000 atau 2.000. Nggak cukup tuh, Dok. Nggak cukup. Nah, supaya mencukupi ada caranya. Frankie harus makan sayur-sayuran kira-kira 5 porsi dalam satu hari. Sanggup nggak? Enggak, Dok. Nggak sanggup. Dok, itu kalau tomat itu sayur apa buah ya, Dok? Sayur. Sayur ya? Oh. Jadi harus makan 5 porsi sayuran setiap hari. Sanggup nggak? Enggak. Nggak ada yang sanggup. Kita makan ketoprak. Makan apa namanya? Paling 1 porsi lah. Enggak. Gado-gado kan sayur tuh, Dok. Iya, satu porsi gitu. Kenyang enggak? Iya, itu baru 1 porsi. Kalau 5 kali nggak mungkin kan? Pernah dengar nggak orang bilang makan buah pomegranate? Pernah, tapi saya nggak tahu tuh buah apa tuh, Dok. Hah? Buah apa? Tadi Pomegranate itu buah yang bijinya banyak itu loh. Delima. Oh, delima. Oh. Delima itu bahasanya ketinggian sih dokter mah. Ini bahasa delima tahu. Lo kalau cari delima kan delima itu yang bijinya banyak itu loh. Tahu delima. Enak itu antioksidannya tinggi, Frankie. Apel antioksidan tinggi. Manggis, Dok? Manggis kulitnya. Kamu makan kulitnya apa? Enggak, Dok. Makan isinya enak tuh. Anggur, berry, semua berry. Makanya ada orang bilang kan, makan blueberry, apa berry segala macam yang ada nama berry-berrynya, strawberry. Berry-berry nggak bagus tuh, Dok. Dan satu, pernah jalan-jalan ke mall nggak, Frankie? Hampir tiap hari, Dok. Oke, di mall ada nggak counter yang jual acai berry? Nggak ingat tuh, Dok. Ada acai berry. Di situ ada macam-macam produk-produk itu berupa kayak sirup-sirup gitu. Itu adalah buah berry. Buah berry itu antioksidan tinggi, Frankie. Acai berry itu adalah salah satu berry yang nilai antioksidannya cukup tinggi. Sedemikian rupa sehingga waktu dia jual, orang-orang itu booming, itu penghasilannya, income-nya besar sekali. Besar sekali, ribuan triliun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua orang mau awet muda. Itulah antioksidan. Nah, tapi Dok, sorry Dok, saya akan tanya balik dulu nih, Dok. Kan itu banyak kondisi yang membuat kita teroksidasi, Dok ya. Nah, kondisi-kondisi itu teroksidasi itu sebenarnya prosesnya gimana sih? Itu prosesnya proses normal. Sama aja seperti karat, kita nggak bisa itu ada oksigen. Jadi gini, oksidasi itu ini sel ya. Ini saya ngomong sel. Di dalam sel itu ada biasa ada proton, ada nukleus, ada proton, elektron. Kalau dia teroksidasi itu elektronnya hilang satu. Hilang. Dia tidak stabil. Jadi tidak radikal. stabil, kemudian meluruh. Iya, radikal. Di dalam badan itu yang kita sebut radikal bebas. Radikal bebas itu adalah sel-sel yang produk dari hasil oksidasi yang hasilnya jelek dan dia bisa membuat sel-sel pada mati. Nah, makanya orang harus kasih suplementasi. Jadi semakin banyak kita teroksidasi nih, Dok, semakin banyak sel-sel kita yang rusak. Iya. Gitu, nah, rusak karena elektronnya hilang. Nah, supaya dia menjadi kembali tidak rusak, dia harus kasih antioksidan. Antioksidan memberikan elektron ke situ sehingga dia jadi stabil, nggak rusak. Dan terakumulasi yang rusaknya, Dok. Supaya nggak terakumulasi, dibetulin. Pakai tadi, Dok. Nah, makanya orang kenapa dibilang harus makan antioksidan supaya dia proses penuaan itu tidak terjadi, Frankie. Kalau orang cukup antioksidannya, dia nggak akan tua-tua, mukanya fresh terus, segar walaupun usianya tua. Itulah yang kemarin kita ngomongin soal usia biologisnya dia ini sama kronologis itu yang normal kan sama.
Tapi kalau di antioksidannya bagus, umur biologisnya tuh lebih rendah daripada umur. Jadi saya misalnya umur 64 tahun, tapi usia biologis saya, badan saya seperti orang 40 tahun. Tapi kalau oksidasinya normal nih sama usianya. Tapi kalau hidup saya nggak beres, banyak minum, makan gak beres, ngerokok segala macam, bisa jadi saya 40 tahun, tapi usia biologis saya seperti orang 65 tahun. Udah tua, penyakit yang mestinya muncul 65 tahun sudah muncul pada usia muda. Itu. Gara-gara sih tadi terlalu teroksidasi, Dok ya? Iya. Buset dah, Dok. Kita jadi mahal-mahal cuman gara-gara hidup kita sendiri, cara hidup kita sendiri kan. Kalau kita beli obat melulu kan mahal tuh. Makanya saya sendiri sih pribadi ya. Saya kan sering reuni sama teman SMA atau teman kuliah bahkan. Ya dokter sekalipun juga sama aja kan. Gratis nggak, Dok, kalau reuni, Dok? Reuni? Ya selalu biasanya ya ada yang bayarin juga. Kalau SMA tuh ada yang bayarin. Kalau saya ada bosnya tuh, Dok, angkatan saya gratis terus datang, Dok. Ya jangan bagian gratis, kita justru mesti bagian yang nyumbang dong, Franky. Artinya kita sukses kan. Jangan pikir yang gratis ya. Berarti kita di bawah rata-rata, Franky. Jangan begitu. Banyak yang jadi bos, Dok, angkatan saya. Oke, Dok, tadi dokter bilang waktu ke reuni segala macam, Dok, gitu. Waktu reuni, kita saya sendiri ngelihat ngebandingin. Ini agingnya kita beda-beda ternyata, Franky. Iya sih. Ada yang mukanya udah keriput banget, rambutnya udah putih semua, terus udah jalannya udah loyo, ada yang di kursi roda segala macam. Betul, Franky, mulai 50 tahunan udah ada yang. Dan ternyata kalau saya relatein dengan pola hidupnya dia, berhubungan loh, Franky. Yang waktu itu hidupnya banyak begadangan, ngerokok, minum segala macam, itu rata-rata itu lebih itunya usia biologisnya jauh lebih tua daripada usia sesungguhnya. Kalau orangnya nggak ngerokok, nggak minum, nggak kena polusi, iya, berarti dia stresnya banyak tuh, Dok ya? Iya. Ya kan? Iya, betul. Ada teman-teman saya yang istilahnya, kadang-kadang ditanya, ini rambut saya dicurigain, dicat. Ya. Padahal ini ori nih, nggak ada pernah kena cat. Itu beli wignya di mana, Franky? Ini wignya nggak ada nih, Dok. Ini ori, Dok. Mahal nih, gitu. Jadi memang jadi teman-teman memang yang dokter Jaya kasih tahu tuh benar. Jadi pada saat ketemu sama teman-teman tuh, bahkan itu keluarga saya, istri saya bilang, teman-teman lu pada tua semua ya, dibilangnya. Saya juga mikir, saya juga nggak sadar umur saya udah 22 tahun sekarang, Dok. Gitu. Gitu. Nah, jadi itu gaya hidup yang membuat kita tuh teroksidasi banyak nih, Dok ya. Ya, tapi berita baiknya adalah zaman sekarang sudah banyak antioksidan yang bisa kita konsumsi, kita makan. Kalau yang natural, tadi saya bilang sayur dan buah. Itu sebabnya. 5 porsi. Itu sebabnya kalau ke dokter selalu dokter ngomong apa? Kurangi daging-dagingan merah. Makan daging putih. Daging putih itu ayam dan ikan. Daging merah itu sapi dan kambing dan lain-lain itu loh. Kalau yang setengah putih, Dok? Hah? Ada, Dok. Apa tuh? Nggak boleh, orang muslim nggak boleh, Dok. Daging babi itu dagingnya rada putih tuh. Gitu. Saya nggak komentar soal itu. Itu satu. Tapi selalu yang nggak lupa dikasih tahu adalah konsumsi serat. Iya. Atau sayur dan buah. Karena ujung-ujung yang namanya serat itu adalah sayur dan buah yang Dokter terbanyak. tahu ikan tuna kan, Dok? Ya. Ikan tuna tuh dagingnya merah tuh, Dok. Ya. Termasuk mana? Termasuk golongan daging ikan atau termasuk golongan daging merah tuh, Dok? Daging ikan. Daging ikan, jadi aman. Tapi kalau di Jepang nggak ada ikan tuna, Franky. Ini ada dia nama lainnya, Dok ya. Maguro. Maguro. Iya. Itu sashiminya enak, Franky. Dan harus yang fresh, dan kalau cara penyajiannya juga harus benar. Kalau nggak kan jadi bau tuh. Oh enggak, Kalau di Jepang beberapa jam langsung dibuang, Franky. Iya. Di sini di supermarket kadang-kadang kita buka dari plastiknya udah nggak enak. Gitu. Oke, terus, Dok, jadi obat-obatan atau kayak tadi itu yang natural. Natural itu adalah sayur dan buah. Kalau yang unnatural ya suplementasi antioksidan banyak. Antioksidan sendiri dibuatnya dari apa tuh, Dok? Dari tumbuh-tumbuhan juga. Diekstrak? Iya. Pernah dengar nggak ada orang makan mengkudu?
Mengkudu itu kan buah yang nggak enak dimakan, baunya setengah mati. Bau. Kalau dia masih keras ya nggak tahu apa, tapi begitu dia udah mulai belenyek dimakan bau. Tapi kalau diolahnya bener itu dijual mahal itu, Frank. Itu antioksidan. Jadi banyak antioksidan yang dijual di luar. Pomegranate itu ya, delima itu banyak yang jual itunya, ekstraknya. Dan ada banyak macam. Nah, terus udah gitu kalau manggis, karena manggis kan kita nggak makan kulitnya kan, diproses sama beberapa perusahaan farmasi Indonesia, diproses, dibikin kapsul, dimasukin di kapsul, Franky. Jadi mahal tuh dok ya? Ya jadi mahal. Terus apel juga pernah tahu, biji apel diekstrak dimasukin kapsul. Katanya cyanida dok, biji apel. Iya, tapi itu antioksidan juga. Serba salah. Enggak, tapi jangan salah, kalau namanya obat-obat kita nggak tahu lah, itu kecil lah cyanidanya ada sedikit lah. Tapi maksudnya saya ini yang untuk menerangkan kenapa kadang-kadang orang bilang antioksidan ya, itu basicnya. Jadi antioksidan itu adalah upaya manusia untuk memberikan suplementasi supaya mencukupi antioksidan supaya kita sel-sel kita nggak pada mati dan nggak menua secara lebih cepat begitu. Dok, kan tadi dokter sebutin sayur sama buah. Sayur kan rada murah nih dok, buah lebih mahal. Mana yang lebih bermanfaat kalau kita lebih kritis nih dok antara sayur sama buah? Mana yang lebih bagus antioksidannya dok? Antioksidan yang terbanyak tadi saya udah bilang beberapa itu, mengkudu, apel, berry, segala macam berry, blueberry, blackberry, itu apa, strawberry, apa segala macam berry-berryan. Nah kalau tadi sayur sama buah, ya buah lebih banyak. Buah lebih banyak. Ya tapi sayur juga ya lumayan. Tapi maksudnya yang tertinggi nilainya itu adalah yang tadi yang saya sebut itu ada. Mengkudu, berry-berryan sama apel, anggur, ya. Nah oke. Nah sekarang di Indonesia nih yang banyak kan ini kan boleh dibilang sedikit. Barang impor semua dan itu harganya lumayan mahal. Lumayan mahal dok ya. Ya karena berry-berry itu kebanyakan kan dari luar. Nah sekarang kalau kita kerja di ruangan ber-AC gini dok, kan kita terbebas dari polusi luar nih dok. Itu berarti kita berkurang punya. Ya berkurang, tapi ada satu yang jadi masalah buat orang kota, stres, Franky. Stres. Dan yang namanya alkohol ya, alkohol ya siapa yang bisa menghindari alkohol coba? Ya kadang-kadang kepaksa. Satu lagi ultraviolet juga, Franky. Itu oksidasi. Jadi yang kita dikelilingi oksidasi, makanya kita harus melawan itu dengan cara kita harus hidup lebih sehat dengan makan makanan yang antioksidannya tinggi itu. Makan makanan antioksidannya tinggi dok ya. Sekarang kalau kayak yang kita makan sehari-hari dok, kan kita makan nih dok nasi, sayur-sayuran juga, buah-buahan. Ada nggak di antara yang kita makan tuh yang mengandung oksidan tinggi? Kebanyakan sih kalau yang dari kita makan enggak. Nah, kalau makanan olahan dok? Nah jangan ngomong soal makanan olahan. Makanan olahan itu adalah makanan yang tidak baik. Makanan yang terbaik adalah makanan yang tidak diolah. Kan sekarang kan kita apa-apa cari praktis nih dok. Ya. Beli kalengan. Ya kan? Ya. Terus dokter pernah bilang makan kentang, makan yang tinggal dipotong. Ya. Kita beli shoestring yang buat digoreng jadi french fries kayak gitu dok. Iya. Kan enak-enak semua tuh dok. Nggak bagus tuh ya? Iya nggak bagus. Semua makanan yang diproses itu nilai gizinya sudah jauh berkurang dan bahkan akhirnya beberapa menimbulkan jadi komposisinya jadi berubah menjadi bahan yang berbahaya buat tubuh kita. Belum lagi kalau yang sudah diproses itu kan dikasih pewarna, pengawet dan segala macam, itu yang tidak baik buat kesehatan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau untuk dia punya badan kita nih, dok. Cara kita, badan kita itu kan, saya pernah dengar dok dari seorang dokter paru-paru ya dok ya. Katanya, setelah usia 30 tahun, setiap tahun tuh fungsi paru-parunya berkurang 1% dok. Ya. Nah, kita kalau misalkan seperti itu, yang diserang sama oksidan tadi dok, itu nyerang bagian mana yang seluruh tubuh? Seluruh tubuh, bukan cuma paru-paru. Iya. Itu sih yang seperti itu. Tapi bukan cuma itu, Franky. Kalau saya sendiri, kalau dari segi forensik ya, setelah di atas 35 itu tinggi badan kita menyusut, Franky.
Di atas 35. Ya, menyusut sekian mili per tahun gitu. Makanya orang kadang-kadang kita ingat ya, saya dulu waktu masih kecil, oh ini guru kok gede amat gitu ya. Begitu sekarang kok kenapa dia jadi mengecil gitu, mengkeret. Ya itu memang begitu. Itu antara lain karena oksidasi juga. Jadi semuanya tuh mengecil, fungsinya makin jelek, makin orang-orang udah ininya badannya gede setengah mati, kemudian tiba jadi menciut kok kalau udah tua. Nah itu sesuatu proses yang sebenarnya proses yang alamiah sih sebenarnya. Artinya kan nggak mungkin kita hindari, nggak mungkin kita punya besi nggak berkarat kan. Ya tapi kan kalau ada yang bisa melawan itu kan misalnya karat ya kita lawan dengan anti karat. Seperti tadi apel, supaya dia tidak jadi oksidasi ya kita rendam sama air garam gitu loh. Kalau kita berenang di laut? Nggak ada hubungannya. Itu masalahnya bagian luarnya doang, kecuali kalau masukin air laut ke dalam. Kagak lah, itu ya kita udah dikasih sama Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyiapkan sebenarnya sekitarnya, cuman masalahnya kita konsumsi apa enggak. Saya pikir, saya juga ngalamin satu hal yang sama, Dok. Yang tadi dokter ngomongin tuh bahwa kita seolah-olah ngeliatin orang yang tua kita, lebih tua daripada kita, menyusut. Kayak saya punya tanto, kayaknya dulu gede gitu kan. Tadinya saya pikir itu cuman seperti lagunya Bee Gees, First of May itu, Dok. Yang waktu kita kecil ngeliat cemara gede, tapi begitu kita gede ngeliat cemara tuh kecil gitu kan. Tapi kalau manusia itu memang betul diukur, Frankie. Diukur signifikan tuh, Dok. Iya. Sampai berapa senti kira-kira dia punya penyusutannya, Dok? Ada rate-nya lah, kira-kira 0, sekian per tahun gitu loh. Turun. Jadi kira-kira sampai 5 senti memungkinkan. Wow, bisa lebih malah, Frankie. Itu tadinya nih, Dok, saya berpikir kan kita kan ada bantalan dia punya ini persendian tadi. Bantalannya menipis gitu kan. Oh, itu juga pengaruh. Itu malah sampai kalau itu bantalan terbanyak itu adalah tulang belakang. Tulang belakang kan jumlahnya 33. Bantalannya ada 32 kan? 33, 32. Itu kalau kita ukur tinggi badan pagi hari sama sore hari bedanya 2,5 cm, Frankie. 2,5 sampai 3 cm. Pagi sama sore beda 2,5 cm. Iya, kalau paginya lebih tinggi daripada sore. Kenapa? Berat badan itu kan bantalannya itu empuk. Ketekan. Jadi kalau kita mengukur tinggi biar kelihatan tinggi, ukur pagi. Makanya saya kalau melakukan penelitian tinggi badan itu harus pagi-pagi, Frankie. Itu jam 10. Nah, Dok, ini biasa, Dok. Saya nanya yang suka agak aneh kan, Dok. Tadi dokter bilang kan kita supaya menjaga kebugaran kita supaya nggak tua itu pakai antioksidan punya obat ataupun yang nature punya obat ya. Nah sekarang ada obat-obat yang membuat kita kelihatan tetap muda, Dok. Kayak botox gitu kalau nggak salah, itu bisa kelihatan muda kan, Dok ya? Itu sebenarnya antioksidan atau bukan? Oh, kalau botox itu ceritanya lain, Frankie. Bukan antioksidan. Tahu nggak botox itu apaan? Nggak tahu, orang cewek-cewek selalu bilang di botox tuh, dia botox itu singkatan, Frankie. Apaan tuh, Dok? Botulinum toksin. Toksin itu racun. Racun botulinum. Itu adalah racun dari kuman Clostridium botulinum. Clostridium botulinum itu nama kerennya. Nah, itu bisa dikasih buat nama anak, boleh tuh ya. Nah, Frankie pernah beli sarden. Ikan sarden kalengan kan? Mackerel saya. Ya, mackerel. Kalau didiemin udah lama, dia bisa menggembung, dia kayak bunting atasnya. Itu adalah sarden yang sudah ada racun botulinumnya, Clostridium. Kalau dimakan beracun, bisa bikin lumpuh, Frankie. Kita kalau makan gitu, kita kesadaran tetap, tapi badan nggak bisa bergerak, lumpuh. Dia pelumpuh otot. Makanya kalau ada makanan kaleng sudah gembung, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan karena itu beracun. Racun itu sangat berbahaya. Nah, racun itulah yang diambil, disuntik ke muka. Di muka ini kan ada otot-otot. Yang bikin keriput tuh karena ototnya tuh berkontraksi. Kalau disuntik, ototnya jadi lemes, lumpuh di datar. Makanya keriputnya hilang. Dan kalau orang disuntik botox, keriputnya hilang tapi ada efeknya. Dia nggak bisa senyum, Frankie. Coba seru. Dia mukanya kayak topeng. Serius.
Tapi botox itu begitu hebatnya itu dosisnya kecil sekali ya. Si orang tua nih yang ngawinin anak kan maunya nggak mau kelihatan keriput kan, supaya kelihatan muda, dibotox supaya pada waktu tamu-tamu datang, mukanya kencang gitu loh. Tapi itu sebenarnya ototnya dilumpuhin deh Frankie, dibikin lumpuh. Otot muka doang. Kalau zaman dulu waktu masih SMA sih dok, nggak perlu pakai di botox dok, beli aja kalender dok, kalender yang gambarnya Brad Pitt kita potong, kita taruh depan muka. Itu topeng namanya. Nggak, tapi itu botox itu menjadi sesuatu. Jadi gini loh. Botox tuh ada waktu tertentu hilang lagi dok ya? Ya hilang lagi, nanti setelah itu disuntik lagi itu ya tergantung lah. Tapi itu adalah racun botox itu dalam dosis yang sangat ringan dipakai buat ngelumpuhin otot muka. Ampun ya dok ya. Loh enggak, tapi itulah kehebatan dunia kedokteran Frankie. Racun aja bisa dibikin jadi obat Frankie. Ada satu lagi nih dok. Saya mau konfirmasi sama dokter. Katanya nih dok, kalau orang yang serius itu jumlah otot atau syaraf yang di muka itu katanya bekerjanya 2 kali lipat lebih banyak dok. Oh iya, yang paling ringan tuh orang ketawa, ketawa itu dia relax mukanya. Jadi itu sebabnya kenapa dia jadi lebih cepat tua, karena lebih banyak otot atau syaraf yang kepakainya. Betul dok? Iya. Alhamdulillah lah dok, saya sering tawa dok. Nggak mau pusing. Itu salah satunya itu kan orang bilang kan kalau kita bahagia, kita happy itu adalah obat sebenarnya. Obat karena kenapa itu ya membuat kita tuh otot-ototnya pada relax gitu. Jadi nggak gampang mengkeret gitu loh. Nah, kalau kayak tadi dokter ngomong saat yang tadi balik lagi ke oksidasi ini dok, penyebabnya. Oke lah, kita percaya yang namanya polusi, alkohol, rokok. Stres ini dok, gimana ceritanya dia bisa sampai menghasilkan teroksidasi di badan kita, otak kita yang jadi korslet atau gimana tuh dok? Enggak, begini, di dalam badan kita tuh ada 2 saraf, sistem saraf, namanya simpatis dan parasimpatis. Itu yang ngatur kita punya tubuh. Simpatis itu kalau bahkan keluar kalau kita ada 2 kondisi, fight or flight. Kondisi danger, bahaya. Jadi kalau kita lagi diam, tiba-tiba ada singa atau macan, apa yang terjadi? Singa di depan kita nih. Jantung deg-degan kan? Napas terengah-engah kan? Kabur. Ada 2 kondisi, kalau kondisi bahaya kita kabur atau lawan. Singa pun kita bisa lawan, kita gigit tuh singa. Kalau perlu. Betul nggak? Iya. Ya ada 2, fight or flight. Nah, dua-duanya memerlukan 2 hal. Cuman beda huruf L doang tuh dok. Yang satu yang dikeluarkan adalah simpatis nih, adrenalin. Dok. Adrenalin. Kita lawan atau kita kabur, adrenalin. Dia akan memicu jantung dan napas. Satunya lagi dia akan memicu kelenjar adrenal. Ini ginjal, kan kita punya ginjal 2. Di atas ginjal tuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal mengeluarkan adrenalin. Ya, adrenalin untuk lari. Supaya terengah-engah, napas sama itu untuk siapin energi untuk lari. Tapi energi ini kan harus memerlukan gula kan? Dia keluarin hormon kortisol, hormon stres namanya. Nih, keluarin dari kelenjar adrenal, keluarin kortisol, hormon stres. Kortisol itu akan memicu semua cadangan-cadangan gula kita keluar supaya kita buat lari atau buat berantem. Fight or flight. Flight itu kabur, fight ngelawan. Nah, kalau itu sering-sering terjadi, kita stres itu ya itu yang terjadi, stres. Tensi kita naik, adrenalin itu membuat tensi kita naik dan gula kita tinggi. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan terjadinya kerusakan selnya karena selnya kepake. Nah, itu sebabnya orang nanya gini, Pak, saya kerjanya itu malam begadang melulu, Pak. Saya bilang, oh iya, kalau jangka panjang kamu lebih cepat mati. Termasuk dokter. Itu waktu itu kan pernah saya ngomong. Dokter itu 10 tahun lebih muda usia harapan hidupnya. Kenapa? Karena pada saat semua orang tidur, dokter itu di rumah sakit nggak bisa tidur, Frankie.
Datang di UGD orang lagi tidur, dibangunin. Begitu dibangun apa? Stres. Harus menghadapi pasien kan. Tekanan darah tuh kalau tidur kita rendah. Nadinya rendah, napasnya rendah kan, pelan napasnya. Begitu bangun kan perlu energi. Gulanya naik, tensinya naik, gula naik, tensi naik. Bulak-balik kalau selama sepanjang malam itu ada 10 pasien, 10 kali bulak-balik begitu. Jadi tensi rata-rata dan gula rata-rata seorang yang begadangan itu di atas rata-rata, Frankie. Makanya bisa diharapkan kan kalau dia lama-lama tuh akhirnya ujungnya penyakitnya lebih banyak muncul. Makanya orang yang pegadangan biasanya hipertensi dan diabetes. Ujungnya ke sana, Frankie. Makanya sebenarnya orang kalau kerja malam itu mestinya digaji lebih besar daripada orang yang kerjanya siang. Karena itu adalah masalah. Frankie punya mesin. Malam-malam mesin kerjanya 12 jam sama mesin yang dipakai 24 jam. Kira-kira yang mati yang mana yang mati duluan lagi? Mesinnya expired duluan. Yang kehabisan bensinnya, Dok. Ya itu dia. Biasanya cuma ngomong aja begitu. Artinya yang kehabisan bensin karena kepake lebih banyak. Kan lebih banyak deh kalau 24 jam kan lebih cepat dia. Iya, sama aja. Manusia kan kayak begitu. Makanya orang yang seperti itu, ya itu ceritanya kenapa stres tuh bisa merusak secara keseluruhan. Tapi ada, Dok, orang yang memang tidurnya nggak bisa siang, Dok. Nggak bisa malam. Dia tidurnya cuma bisa siang. Aneh juga tuh, Dok. Ya ini anomali kali, Dok ya. Iya. Tapi orang normal sih itu siklusnya sirkadian. Artinya kalau siang dia jaga, malam dia tidur. Nah kalau dia udah mulai ngaco, dia nggak bisa konsentrasi, Frankie. Itu terjadi orang yang jet lag. Pernah tahu ya jet lag itu pada saat kita dari sini kita pergi ke Amerika. Di Amerika jam 12 malam, sebenarnya di sini kan jam 12 siang menurut badan kita. Ya. Pada saat di sini siang, di sana malam, kita mesti tidur. Padahal di sana lagi siang. Padahal lagi siang. Di sini mah sebenarnya malam. Badan itu kagak bisa kok itu. Biasanya orang, Frankie kan pernah ke Amerika kan? Pernah. Oke. Berapa lama tuh adaptasi sampai bisa normal? Saya biasanya kalau ke sana sekitar 1 bulanan, Dok. Adaptasi ya 2-3 hari ya. 2-3 hari. Kenapa? Badan kita tuh bingung, Frankie. Itu loh. Jet lag itu adalah kebingungan badan pada saat suasana siang atau malam itu berbeda dengan yang dialami sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana cara supaya itu lebih cepat baliknya? Supaya nggak sampai 2 hari. Kalau 2 hari kan kamu mau urusan bisnis kan nggak bisa. 2 hari itu masih kacau-kacau tuh beradaptasi. Ya, kepaksa ngantuk kerja terus gitu kan. Nah itu nggak ikutin nasihat dokter, Frankie. Kalau ikutin nasihat dokter, bisa. Kamu bawa hormon melatonin, makan melatonin pas malam. Melatonin itu hormon tidur. Nah yang ngatur kita malam harus tidur, siang harus jaga adalah melatonin. Siang melatonin yang nggak ada, rendah, malam dia keluar melatonin. Nah jadi kalau pas di sananya malam minum tablet melatonin, dia langsung adaptasi. Besoknya udah bisa kerja, Frankie. Besok saya beli dah, Dok. Nggak, itu ada salah satu hormon yang di Amerika itu sangat laku keras, karena itu salah satu yang membuat badan kita nggak stres. Kondisi perubahan itu membuat badan kita stres. Ya, kalau itu dipercepat dengan itu. Kalau kita ke Amerika, ke bagian Amerika Baratnya itu kira-kira kalau di sini jam 12 malam, Dok. Di sana tuh jam 10 pagi. Ya. Gitu. Kalau kita yang di sana, yang Amerika bagian timurnya baru 12 ketemu 12 tuh. Ya pokoknya saya ada bisnis juga dengan pihak mereka tuh, perjuangan lah, Dok. Iya. Waktunya nyocokin sama mereka. Ya kalau kita mau rapat dari sini pakai online aja, kita dia di sana siang, kita malam di sini kan. Perjuangan tuh, Dok. Nah, ya itu dia. Nah, makanya tapi kalau bisnis gitu bisnis yang paling enak, Frankie. Karena kenapa? Pada saat kita lagi tidur di sana lagi ngasilin duit itu gitu. Makanya banyak orang-orang di luar negeri, Dok, memakai call center di tempat lain untuk 24 jam call centernya, Dok. Ya. Supaya apa? Pada saat mereka lagi tidur, orang lain kerja. Negara lain kerja, iya. Gitu. Oke, Dok. Jadi oksidasi ini juga berlaku untuk badan kita, dan kayak tadi dokter bilang, dokter nggak saranin pakai obat-obatan, Dok ya? Enggak.
Nah, tapi ya kecuali tapi kayak begini kan, makanya kita harus mengkonsumsi banyak yang kadar antioksidannya tinggi, itu si aja. buah tadi dok ya. Nah. Oke dok, nanti saya mau coba lebih banyak makan buah, tapi yang tadi dokter bilang buahnya mahal-mahal semua dok. Apalagi sekarang blackberry udah nggak laku. Ada yang murah, Frankie. Apaan dok? Ya, biji itu kulit manggis. Kulit manggis. Rasanya sepet, Frankie. Saya jadi kelinci dulu dok. Enggak, tapi ada kapsulnya, saya pernah lihat tuh ada yang jual kapsul. Ada di iklannya di TV juga tuh dok. Sama satu lagi mangkudu, Frankie. Mangkudu tuh ada yang dijual. Mangkudu sebenarnya di depan rumah juga ada. Enggak, tapi harus diolah, Frankie. Ada teman saya dari Jepangnya bikin perusahaan mangkudu itu. Karena mangkudu kan gampang dibudidaya. Itu kan yang kayak sirsak kan dok, tapi bentuknya lebih kecil-kecil. Ya, tapi itu nggak bisa dimakan. Kan? Itu kalau bahasa Indonesia pace namanya, buah pace. Itu kalau diolah jadi bagus, jadi enak maksudnya. Diolah, tapi cara pengolahannya itu tertentu gitu. Lengket kalau nggak salah tuh dok. Dan bau Frankie kalau aslinya. Itu jadi obat dewa juga tuh kalau nggak salah. Iya, memang betul. Itu noni namanya. Iya. Buah noni. Oke. Terus ya ada saran lain dok untuk mencegah oksidasi ini berlangsung sama badan kita? Ya untuk sementara itu aja deh. Kita ngomongnya itu dulu, itu di awal, karena kalau enggak nanti saya dibilang saya dagang lagi. Oh, ya, enggak, tapi saya cuma bilang itu yang natural. Jadi kalau mau milih buah, pilihlah buah-buah yang memang banyak itunya. Kita jangan dagang dok, jadi grosirannya aja dok. Kalau dagang percuma. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!